Perjanjian Giyanti berupa perjanjian antara VOC dengan pihak Kerajaan Mataram Islam yang diwakili oleh Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Awal mula pecahnya Kerajaan Mataram Islam ini bermula dari konflik antar saudara. Pangeran Mangkubumi mendapat setengah wilayah dan membentuk Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ia menjadi raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sementara Kasunanan Surakarta Hadiningrat dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono III. Perjanjian Giyanti adalah peristiwa bersejarah yang menandai pecahnya Mataram Islam. Peristiwa ini terjadi pada 13 Februari 1755 yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian di Desa Giyanti, Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti berupa perjanjian antara VOC dengan pihak Kerajaan Mataram Islam yang diwakili oleh Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Awal mula pecahnya Kerajaan Mataram Islam ini bermula dari konflik antar saudara di Kasunanan Surakarta. Konflik tersebut melibatkan Susuhunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyowo. Raden Mas Said meminta haknya sebagai pewaris tahta Mataram yang saat itu diduduki oleh pamannya, Pakubuwono II. Ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunegara, seharusnya yang menjadi Raja Mataram karena merupakan putra sulung dari Amangkurat IV. Awal mula politik pecah belah terjadi pada 20 Desember 1749 saat Pakubuwono II wafat. Dan situasi ini dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi untuk mengangkat dirinya sendiri sebagai raja baru Mataram Islam. Namun, VOC tidak mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai raja Mataram Islam dan justru mengangkat putra Pakubuwono II, Raden Mas Suryadi, dengan gelar Pakubuwono III. Sebelum wafat, Pakubuwono II dipaksa menekan perjanjian untuk memberikan kewenangan kepada VOC dalam pengangkatan raja baru. Akibatnya gelar Pakubuwono III sempat dipakai oleh Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta dan Raden Mas Suryadi di Surakarta. Kondisi tersebut membuat Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kembali melancarkan perlawanan pada VOC dan Pakubuwono III. Demi mengatasi hal tersebut, VOC kemudian menyusun siasat adu domba untuk keduanya. VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa mengkhianatinya. Politik adu domba yang dilancarkan VOC membuahkan hasil, karena pada 1752 terjadi perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk membujuk Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang oleh Pakubuwono III. Pada 22 hingga 23 September 1754, VOC mengundang Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram. Pertemuan tersebut kemudian mencapai kesepakatan pada 13 Februari 1755 dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti yang membagi Mataram Islam menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Pangeran Mangkubumi mendapat setengah wilayah dan membentuk Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
Ia menjadi raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sementara Kasunanan Surakarta Hadiningrat dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono III. Perjanjian Giyanti memberikan dampak besar dari keberlangsungan pemerintahan pasca terbelahnya Mataram Islam. Salah satunya adalah sebagai bukti berhasilnya politik adu domba yang dilakukan oleh VOC. Selain itu, berikut adalah beberapa poin dari dampak Perjanjian Giyanti. 1. Terbelahnya wilayah Mataram Islam menjadi dua kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. 2. Wilayah kerajaan Mataram Islam di sebelah timur Sungai Opak yang mengalir dekat Candi Prambanan dikuasai oleh Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang dipimpin Susuhunan Pakubuwono III. 3. Sedangkan wilayah kerajaan Mataram Islam di sebelah barat Sungai Opak dikuasai oleh Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I. 4. Riwayat kerajaan Mataram Islam telah berakhir baik secara de facto maupun de jure.